Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi tanpa gantungan, langit tanpa tiang, serta gunung-gunung sebagai pasak dan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita curahkan kepada buah hatinya Siti Aminah, permatanya Siti Khadijah, dan intannya kota Madinah, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menggulung tikar-tikar kekafiran dan membentangkan tikar-tikar keislaman, dan juga beliau telah membawa umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, dengan kata lain minadz zulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu peran penting yang harus dijalankan oleh pemuda muslim dalam mewujudkan Indonesia yang maju, yaitu peran dalam bidang pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Sebuah negara yang maju dan berkembang adalah negara yang memiliki generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, mari kita renungi bersama tentang peran pemuda muslim dalam pendidikan, membangun generasi pemimpin cerdas dan berkarakter untuk Indonesia maju. Dalam Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1-5, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia melalui pena dan tulisan, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah ini adalah surah pertama yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ini menegaskan pentingnya membaca, menuntut ilmu dan pengajaran dalam Islam. Ayat-ayat ini juga mengajarkan pentingnya rendah hati dan kerendahan diri di hadapan ilmu. Sebagai manusia, kita senantiasa harus mencari ilmu, merenungkan penciptaan diri kita, dan mengakui bahwa pengetahuan yang kita miliki datang dari Allah. Oleh karena itu, ayat-ayat ini memberikan dasar bagi budaya dalam Islam, mengajak manusia untuk terus belajar, mencari pengetahuan, dan menghargai proses pembelajaran sepanjang hidup. Ada beberapa poin penting bagi peran pemuda muslim dalam pendidikan yang harus kita ketahui. Poin yang pertama adalah memahami pentingnya pendidikan dalam Islam. Pendidikan dalam Islam bukan sekedar proses memperoleh pengetahuan dunia, tetapi juga pengetahuan agama. Sebagai pemuda muslim, kita harus menyadari bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap individu. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan penelitian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim pria maupun wanita. Oleh karena itu, kita harus mendukung akses pendidikan yang adil dan merata
bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu. Poin yang kedua adalah menanamkan moral dan etika. Pendidikan bukan hanya tentang akademik, tetapi juga tentang membentuk karakter. Pemuda muslim harus membantu menyebarkan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Menanamkan kejujuran, disiplin, rasa tanggung jawab, dan empati kepada generasi muda adalah kontribusi berharga yang bisa kita berikan. Poin yang terakhir adalah menginspirasi generasi penerus. Pemuda muslim yang berpendidikan tinggi dan berakhlak mulia adalah inspirasi bagi generasi penerus. Dengan menjadi contoh teladan, kita dapat menginspirasi mereka untuk terus mengejar ilmu dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Maka dari itu, mari kita jadikan pendidikan sebagai sarana untuk meraih ridha Allah dan memberikan manfaat kepada sesama. Para sahabat yang mulia, sebelum saya akhiri, mari kita renungi bersama-sama bagaimana kita sebagai pemuda muslim dapat berperan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan bersatu tangan dan tekad yang kuat, kita dapat membawa perubahan positif dan membentuk generasi penerus yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap mengemban rasa tanggung jawab untuk membangun Indonesia maju. Terakhir dari saya, jadi santri jangan suka terlambat. Kalau terlambat nanti menghadap. Jadi santri jangan suka terlambat. Kalau terlambat menghadap. Ustaz Fatoni, semoga ceramah ini bermanfaat. Bila ada salah kata jangan simpan di hati. Sekian, selamat liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.